Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Fasilitas Umum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon saat diwawancarai oleh Diskom Info Channel seusai pelaksanaan operasi justisi dan operasi penggunaan masker di Poka menyampaikan terkait jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan PSBB transisi di Kota Ambon. Luhukai mengatakan jumlah pelanggaran tidak begitu meningkat dibandingkan saat pelaksanaan PSBB transisi ke-6, di mana terdapat kurang lebih 205 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran penggunaan masker sekitar 101 pelanggaran, kuliner malam 13 pelanggaran, swalayan 1 pelanggaran, dan yang telah diproses sekitar 38 pelanggaran. Dari moda transportasi ada 90 pelanggaran dan yang telah selesai proses ada 55 pelanggaran. Jadi kurang lebih sekitar 200 lebih pelanggaran dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-6. Sedangkan untuk pelaksanaan PSBB transisi ke-7 dengan sistem masuk ke kampung atau desa, jumlah pelanggaran dapat diketahui menurun. Salam sehat buat kita semua. Dapat kami laporkan beberapa hal terkait proses kegiatan justisi operasi PSBB selama beberapa kali transisi dan hingga transisi ke-7 ini. Jumlah pelanggaran tidak begitu meningkat dibandingkan dengan PSBB transisi ke-6, di mana kalau dari transisi ke-6 itu kita mendapati ada berapa pelanggaran, kurang lebih sejumlah 205 pelanggaran. 205 pelanggaran ini terdiri dari untuk pelanggaran penggunaan masker sekitar 101 pelanggaran, kemudian kuliner malam itu 13 pelanggaran, toko atau swalayan itu 1 pelanggaran, dan telah berproses kurang lebih sekitar 38 pelanggaran dari 100 lebih. Kemudian dari moda transportasi itu 190 pelanggaran dan selesai proses 55 pelanggaran, kurang lebih 200 lebih ke 300-an pelanggaran yang telah terjadi di dalam tahapan PSBB transisi ke-6. Pada jumlah ini kalau dilihat dibandingkan dengan PSBB transisi ke-7 dengan pola pendekatan turun kampung, turun desa, dan melakukan operasi justisi tetap dijalankan, itu cukup baik penurunannya. Karena kalau kita jumpai khususnya pada beberapa pelanggaran itu banyak sekali para pelaku pengendara perjalanan baik itu roda 4 maupun roda 2 itu tetap masih menggunakan masker. Kami cuma mendapati beberapa orang yang masih tetap menggunakan masker dengan tidak benar, dalam artian tidak menutupi hidung hingga ke dagu. Mungkin sementara yang dapat kami laporkan. Saat ditemui usai pertemuan di kantor DPRD Kota Ambon Selasa 20 Oktober 2020, Robi Sapulete selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon menjelaskan terkait demo aliansi pengemudi angkot Teluk Baguala dan Pulau Ambon di Balai Kota Ambon yang dikarenakan adanya angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP untuk Teluk Baguala dan Pulau Ambon yang beroperasi tidak sesuai dengan jalur, di mana pengemudi angkot tersebut harus melewati underpass Sudirman karena terminalnya ada di Batu Merah. Namun ada beberapa pengemudi yang melanggar dengan melewati pusat kota. Untuk hal tersebut maka akan dilakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Ditlantas Polda Maluku, serta Satlantas Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Keberatan dari teman-teman aliansi pengemudi angkot untuk Teluk Baguala dan Pulau Ambon terkait dengan adanya AKDP yang beroperasi dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan jalur. Ya, bahwa mereka melewati kan AKDP ini kan terminal mereka itu kan di terminal Batu Merah. Seharusnya mereka itu melewati underpass kemudian menuju ke terminal Batu Merah. Tapi pada kenyataannya itu kan mereka juga melewati Jalan Ginta Sudirman masuk ke pusat kota.
Nah, memang sudah kita atur bahwa terminal mereka itu di Batu Merah supaya mereka tidak perlu lagi masuk ke pusat kota. Dan memang terminal mereka ada di sana. Nah, tetapi ketika dilakukan penindakan ternyata masih ada surat dari Kadisduk Provinsi Maluku terkait dengan izin untuk AKDP itu melewati Jenderal Sudirman dan masuk ke pusat kota. Ya, nah oleh sebab itu kami telah memperoleh untuk kita bertemu bersama dengan Kadisduk Provinsi Maluku, tapi beliau baru kembali dari Pulau Seram. Nah, sambil menunggu itu teman-teman dari aliansi ini udah dataan, mereka ke sini untuk bertemu dengan wakil rakyat menyampaikan aspirasi mereka. Nah, dalam pertemuan tadi kan sudah kami sampaikan bahwa nanti kita pertemuan bersama dengan Kadisduk Provinsi Maluku, kemudian dari Ditelantas Polda Maluku, kemudian Satlantas Polres Pulau Ambon dan Pulau Yase, sama-sama dengan Disub Kota untuk kita bicarakan tentang bagaimana kepastian daripada jalur AKDP ini sendiri. Yang jelas bahwa AKDP itu memperhatikan kondisi volume lalu lintas pada pusat kota, sehingga AKDP itu harus kita arahkan untuk masuk ke terminal Ongkolio atau terminal Batu Merah dan tidak diperkenankan masuk ke pusat kota. Pak, kalau boleh tahu aturan dari Dinas Perhubungan Ketik itu tidak berapa tahun Pak berlaku? Kalau ini belum lama, sebenarnya ini belum lama itu. Karena itu kalau nggak salah itu dikeluarkan oleh Pak Kadis, mantan Pak Kadis pada Ismail Semalu. Itu informasi saya dapat, saya akan terus cek lagi. Nanti kejelasannya itu nanti kita rapat dengan Kadisduk Provinsi Maluku Pak Malawat. Ini baru kita tahu. Sehingga kita akan harus membangun kesepakatan bahwa dari bagaimanapun AKDP tidak boleh masuk ke pusat kota. Karena memang terminalnya sudah di Ongkolio. Cuma terhadap AKDP yang kita berikan izin masuk untuk sementara waktu pada angkutan Alang Liliboy. Karena Alang Liliboy setelah kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari tempat terminal mereka di Batu Merah, tetapi belum ada area untuk terminal Alang Liliboy, sehingga itu mereka masih diperkenankan masuk. Tetapi kami juga akan minta jangan sampai akal-akalan terjadi di sana, bahwa lalu mereka karena memang ini lalu mereka minta izin untuk dikeluarkan lagi izin Alang Liliboy. Nah ini kan begitu. Nah, terus juga kami akan minta kepada pemerintah provinsi Dinas Perhubungan untuk membatasi izin peristiwa terhadap angkutan AKDP Batu Alang Liliboy. Ya. Penobatan dan pengukuhan Octavianus Edward Pati Esos sebagai Raja Negeri Alang pada Selasa 20 Oktober 2020 dihadiri Wakil Gubernur Maluku Dr. Andus Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala, Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Lelewuri, Camat Lehitu Barat, Kapolsek Lehitu Barat Ibtu Johan Anakota, Dandim 1504 Domingus Christian Somokil, dan Ramil Lehitu Aster Kodam, dan Dir Bimas. Para tamu undangan disambut tarian cakalele di gerbang selamat datang diiringi lagu penyambutan raja dari Sanggar Haharike Negeri Larike. Seluruh desa dusun di Provinsi Maluku ini selalu menghangatkan rasa persaudaraan yang telah dibangun oleh para leluhur dulu. Saya yakin Pak, Maluku aman Pak dan damai. Saya sangat percaya sungguh. Dan atas nama Pak Gubernur juga kami menyarankan kepada Pak Bupati pemerintah Maluku Tengah, semoga secepatnya seluruh penjabat yang masih status penjabat secepatnya didefinisikan menjadi pemimpin definitif, bukan saja di Maluku Tengah, tapi di seluruh Maluku. Kami mengharapkan yang demikian agar pembangunan di Maluku ini rame-rame kita kerja bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, kita orang Maluku dalam payung Pelang Gandong dan Sagu Salempen di Patadua. Hari ini kita ada di dalam payung Pelang Gandong. Pelang Gandong ini, Baileu ini ada di Maluku. Dan semua Maluku saya yakin mengakui Pelang Gandong. Dan orang Maluku yang terbentang dari timur Kepulauan Aru sampai ke barat Pulau Buru, dan dari utara Pulau Seram sampai ke selatan Maluku Barat Daya adalah orang
Basudara. Kalwedo di Maluku Barat Daya ada di dalam Pelang Gandong. Duan Rolak di Maluku Tenggara Barat ada di dalam Pelang Gandong. Jargaria di Aru ada di dalam Pelang Gandong. Aini Gei ada di dalam Pelang Gandong. Pamahanunusa di Maluku Tengah ada di dalam Pelang Gandong. Saka Besenusa di Seram bagian barat ada di dalam Pelang Gandong. Itawotunusa di Seram bagian timur ada di dalam Pelang Gandong. Loling Laling Pedang Pena Rete Mena Barasehe di Bumi Bufolo Buru ada di dalam Pelang Gandong. Dan Lawang Mena Haulala di Pulau Ambon juga ada di Pelang Gandong. Potong di kuku, rasa di daging. Wakil Gubernur Maluku, Dr. Randus Barnabas Nathaniel Orno, saat diwawancarai oleh Diskom Info Channel seusai acara pengukuhan Raja Negeri Alang pada hari Selasa 20 Oktober 2020, menyampaikan harapannya dengan adanya pengukuhan Raja Negeri Alang bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Alang dapat melaksanakan tugas dan bisa sukses dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya, harapan saya dengan adanya di pengukuhan pelantikan kepala pemerintahan secara pemerintahan kan sudah bulan Juni. Sekarang pengukuhan adat, dan setelah pengukuhan adat ini harapan saya Bapak Kepala Pemerintahan Negeri Alang sekaligus Bapak Raja Adat ya Alang dapat melaksanakan tugas, dan semoga saja ya, kita berharap beliau sukses dalam memimpin Alang membangun kehidupan masyarakat yang baik. Saya kira begitu. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat. Maka dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan tahun 2024 dan guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait serta lembaga jasa keuangan atau LJK kembali melaksanakan bulan inklusi keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada hari Selasa 20 Oktober 2020 bertempat di ruang pertemuan lantai 7 dilaksanakan Business Matching dan Akselerasi Akses Keuangan Provinsi Maluku yang bertemakan Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju atau Aksesku. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua OJK Maluku, Roni Nasra. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bulan inklusi keuangan yang jatuh pada bulan Oktober ini. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan virtual dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan bulan inklusi ini merupakan bentuk nyata dari strategi perluasan akses keuangan di daerah seluruh Indonesia. Dan melalui momentum bulan inklusi keuangan, OJK berkolaborasi dengan pemerintah, perwakilan lembaga terkait, serta forum
menandatangani surat edaran Gubernur Provinsi Maluku tentang program menabung sedekah ini dengan satu pelajar satu rekening. Serangkaian kegiatan juga dilaksanakan dalam acara tersebut, yaitu penandatanganan Perwali Kota Ambon tentang satu rekening satu pelajar atau kejar, pembukaan rekening simpanan pelajar atau Simpel BPD Maluku Malut, MOU BPR Modern Express dengan PT Jasindo Percepatan Akses Keuangan Sektor Perikanan, implementasi program pemulihan ekonomi nasional, dan penyerahan surat edaran Gubernur Provinsi Maluku tentang satu rekening satu pelajar atau kejar. Adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Meskipun terdapat pertumbuhan positif, pelemahan aktivitas ekonomi masih terjadi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional atau PNN melalui bulan inklusi keuangan. Inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui bulan inklusi keuangan, saya sampaikan hal-hal seperti itu. Pertama, agar mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan. Kedua, membuka akses keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit, pembiayaan serta penggunaan produk layanan jasa keuangan. Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan, dan yang kelima, mengoptimalkan program-program inklusi keuangan antara lain simpanan pelajar atau Simpel satu rekening satu pelajar atau kejar, layanan keuangan tanpa kantor atau lakukan dan bank wakaf mikro, layanan keuangan digital, reksadana mikro, dan kredit usaha mikro. Saran saya untuk anak-anak kita, masyarakat kita sarankan untuk jangan berhubungan dengan asuransi. Sebagus apapun asuransi itu akan merusak dan mengkhianati